Pengertian sulhah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES, suatu jenis akad untuk mengakhiri jasa perselisihan atau kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan. Secara bahasa, kata al-sulhu artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Secara istilah syara, ulama mendefinisikan sulhu seperti berikut. Contohnya, menurut Taqi al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husani, akad yang memutuskan dua pihak yang bertengkar atau berselisih. Contoh al-sulhu: 1. Sulhu dengan ikrar, yaitu sulhu yang dicapai melalui ikrar. Contohnya, seseorang mendakwa orang lain yang berhutang. Kemudian si terdakwa mengakui hal tersebut, lalu keduanya berdamai, di mana si terdakwa mengambil sesuatu dari si terdakwa. 2. Sulhu dengan ingkar, yaitu perdamaian yang dicapai melalui jalan penolakan. Contohnya, seseorang menggugat orang lain dengan materi atau utang, kemudian yang tergugat mengingkari yang digugatkan kepadanya, lalu keduanya berdamai. 3. Sulhu dengan sukut atau diam, yaitu perdamaian yang dicapai dengan cara diam. Contohnya, seseorang menggugat orang lain dengan suatu gugatan materi, kemudian pihak tergugat tidak melakukan apa-apa kecuali hanya diam diri dan tidak mengingkarinya. Adapun dilihat dari kebesarannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sulhu ibrad, yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya. Sulhu ibrad ini tidak terikat oleh syarat. Yang kedua, sulhu muawadah, yaitu berpalingnya seseorang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada sulhu ini adalah hukum jual beli. Dasar hukumnya: 1. Dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 128, yang artinya perdamaian itu lebih baik daripada perselisihan. Kedua, surat Al-Hujurat yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman dan berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang lain melanggar perjanjian itu kamu perangi, sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Lalu dalam surat An-Nisa ayat 114 yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh mereka memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Maka barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Lalu ada dari hadis Rasulullah yang artinya, mendamaikan dua muslim yang berselisih itu hukumnya boleh, kecuali perdamaian itu mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmizi. Rukun al-sulhu: 1. Mushalih, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. 2. Mushalih atau anhu, yaitu persoalan yang diperselisihkan. 3. Mushalih bih, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah bada al-sulhu. 4. Singkat ijab qabul, yaitu masing-masing dilakukan oleh pihak yang berdamai, seperti ucapan, aku bayar utangku kepadamu yang jumlahnya 50.000 dengan 100.000, ucap pihak pertama, kemudian pihak kedua menjawab, saya terima. Syarat-syarat sulhu: 1. Syarat yang berhubungan dengan mushalih,
yaitu orang yang berdamai, yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tidak hanya dinyatakan sah secara hukum, jika tidak seperti anak kecil atau orang gila maka tidak sah. Syarat yang berhubungan dengan mushalih bih, yaitu berbentuk harta yang dapat dinilai, diserah terimakan, dan berguna. 2. Diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan. Syarat yang ketiga berhubungan dengan mushalih anhu, yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh diiwatkan atau diganti. Jika berkaitan dengan hak Allah, maka tidak boleh dipersuhukan.